Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali bisa berkumpul lagi di tempat ini, datang ke dalam rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu dalam kehidupan kami, atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami boleh hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau, kami rindu menyembah Engkau ya Bapa. Engkau pakai setiap hati kami ya Tuhan. Engkau bentuk setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan datang ke tempat ini ya Tuhan, dengan sikap hati yang benar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji ya Tuhan, siap menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati ya Tuhan setiap ibadah pagi hari ini ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu saja ya Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian kita, karena hanya Dia pribadi satu-satunya yang mengenal setiap kehidupan kita. Haleluya.
mengenal setiap hati kami. Engkau mengerti setiap isi hati kami ya Bapa. Engkau juga yang memberi kedamaian dalam hati kami. Engkau yang memberikan setiap kelegaan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Maafkanlah ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mari datang sembahyang. Haleluya Yesus. Kami siap Kau lawan. Haleluya Yesus. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
Allah yang hebat, Allah yang mengatasi segalanya. Terima kasih Engkau juga berkenan untuk bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kiranya segala apa yang telah kami persembahkan pagi hari ini berkenan untuk Engkau menerimanya. Dan tiba saatnya kami akan berdiam diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan setiap sabda yang menghidupkan kami, yang mengubahkan kami, yang menentukan arah kemana harus kami berjalan. Tuhan tolong kami, biar Roh Kudus-Mu bekerja mengambil alih segalanya di tempat ini. Sehingga dalam segala kuasa karya-Mu, semua kami diberkati karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan pemberitaan firman Allah ini. Biar Engkau yang menguduskan dan melayakkan hamba-Mu. Sehingga setiap apa yang hamba-Mu sampaikan berasal dari isi hati Bapa. Dan kami menerimanya dengan sukacita. Karena memang firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyambut kebenaran-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi, shalom. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Sekalipun masih di tengah-tengah pandemi corona, dan yang lebih luar biasa kiranya terus menjadi pergumulan kita, Jatim telah menyalip Jakarta untuk peringkat nomor 1 di Indonesia. Itu sebabnya saudara sekalian, saya mengingatkan kita semuanya tetap jaga kesehatan, jaga diri, jaga keluarga. Ya, kalau kita mau pergi keluar, usahakan itu betul-betul penting sehingga kita tetap terjaga dalam kesehatan. Puji Tuhan. Baik, mari saya mengajak kita semuanya untuk melihat di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua. Sebenarnya, dan saya menyarankan Bapak Saudara di rumah nanti baca dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Karena keterbatasan waktu, saya mengajak semuanya untuk melihat dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Satu bagian lain, mari kita melihat dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, terlebih melakukannya. Amin. Nah, dari dua ayat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita bisa mengerti bahwa yang kita akan pelajari pagi hari ini berbicara tentang kehidupan. Untuk lebih jelasnya, saya memberikan judul, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kekasih Tuhan, setiap detik yang kita alami dalam hidup ini harus kita pahami itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Merupakan kesempatan yang berharga karena tidak akan pernah kembali. Kalau kita tidak memanfaatkannya, kalau kita tidak menyambutnya, waktu itu akan berlalu begitu saja di dalam kesia-siaan. Dalam Pengkhotbah yang kita baca, ya, kita bisa melihat pada ayat kedua ada kelahiran dan ada kematian. Itu satu set yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa ditawar-tawar. Pengennya kita lahir aja tanpa mengalami kematian, nggak bisa Bapak sekalian. Ya, dan itu berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menentukan kapan kita lahir dan kapan kita mati. Ya,
Nah, ketika saya dan istri merencanakan untuk punya anak, kami tidak tahu persis apakah anak kami perempuan, kapan dia lahir, di mana dia akan dilahirkan. Kami hanya punya rencana, tetapi semuanya adalah kedaulatan Tuhan. Demikian juga berbicara tentang kematian. Tidak ada seorang pun yang mengerti kapan waktunya. Bagaimana caranya kita mati? Di mana kita akan mati? Karena semua adalah rahasia Tuhan. Seandainya pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengubah kehidupan kita. Saya yakin ada banyak daftar yang akan kita siapkan. Saya mau mengubah ini, saya mau mengubah ini, saya mau mengubah ini, dan lain sebagainya. Nah, saya yakin sangat tidak asing bagi kita berbicara tentang kelahiran. Itu bagi kita adalah identik dengan kebahagiaan, betul ya? Kita sibuk mengucapkan, kita sibuk mempersiapkan kado, kita sibuk, kalau itu adalah orang tua, kita sibuk bagaimana menyiapkan anak ini dalam kebutuhan sehari-harinya. Tetapi kalau menghadapi kematian, barusan kita bersama-sama berduka bagaimana Bu Margono dipanggil pulang oleh Tuhan, ya. Yang mewarnai kematian adalah tangisan. Dan orang lebih cenderung memilih untuk bahagia, yaitu merayakan kelahiran. Tetapi jangan lupa bahwa Alkitab sendiri menegaskan bahwa lebih baik berada di rumah duka daripada di rumah pesta. Kenapa Bapak Saudara sekalian? Ini tidak terlepas bahwa kelahiran dan kematian adalah satu set yang tidak bisa dipisahkan. Dan kematian hanyalah gerbang yang membawa kita dari kesementaraan hidup ini kepada hidup yang kekal. Jadi rumah duka mengajar kita bahwa ada kekekalan yang akan kita songsong setelah kita melewati kesementaraan hidup ini. Alkitab mengingatkan kita bahwa hidup ini hanya sementara. Dan dalam kesementaraan itu ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya tidak berlalu begitu saja. Karena dalam kekekalan ada dua pilihan yang ditentukan bagaimana kita menggunakan kesempatan yang ada selama kita berada di muka bumi ini. Kekekalan dalam kehidupan atau kekekalan dalam kematian. Itu bicara tentang surga dan neraka. Kenapa sih saya mengangkat tema ini pagi hari ini? Ya, saya menyadari bahwa gara-gara corona ada banyak orang menahan diri untuk mengambil setiap kesempatan. Bahkan sepertinya terlihat terlarut dalam kesedihan, dalam ketidakjelasan. Ya, bahkan cenderung untuk tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semuanya sudah Tuhan tuliskan dalam firman Allah bahwa keadaan dunia tidak akan bertambah baik, bahkan semakin buruk. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa kalau Tuhan izinkan terjadi, itu artinya kita lebih membutuhkan Tuhan daripada segalanya. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang pilihannya adalah, pertanyaannya ialah, bagian mana yang Bapak Ibu pilih? Apakah kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal? Mungkin ini pertanyaan yang konyol, karena semua orang pasti akan memilih kehidupan yang kekal. Tetapi hal ini tidak hanya ditentukan oleh bagaimana kita menjawabnya. Hal ini ditentukan bagaimana kita memilih, bagaimana kita hidup di dalam kesementaraan. Ya, nah, dan ketika berbicara ada kelahiran, ada kematian. Dan kalau kita terus melihat sampai dengan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, ada waktu, ada waktu, ada waktu, ada waktu. Sebanyak 28 kali. Itu menunjukkan kepada kita semuanya bahwa hidup kita yang sementara ini ada satu proses yang harus kita jalani sedemikian rupa dari lahir hingga sampai pada kematian. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat bahwa ketika manusia dijadikan, umur manusia terpanjang adalah 969
tahun. Dipegang oleh seorang yang bernama Metusalah. Kita bisa melihat dalam Kejadian 5 ayatnya yang ke-27. Tetapi ketika manusia bertambah jahat, pada zaman Nuh, Tuhan murka sehingga berencana untuk memusnahkan kejahatan tersebut di atas muka bumi ini. Sehingga kalau kita melihat pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, Tuhan memutuskan umur manusia paling tinggi 120 tahun. Tetapi semakin ke sini, maka kita bisa melihat dalam kitab Mazmur bagaimana doa Musa kepada Tuhan. Di dalamnya ada satu statement bahwa umur manusia adalah 70. Kalau kuat berapa tahun? 80 tahun. Yang artinya Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa umur manusia semakin pendek. Kenapa Tuhan memperpendek umur manusia? Karena untuk apa umur yang panjang kalau hanya digunakan di dalam kejahatan, dalam tidak takut akan Tuhan, ya. Nah, kekasih Tuhan, kadang kalau kita merayakan ulang tahun, baik diri kita sendiri, baik orang lain, keluarga kita dan sebagainya, yang selalu kita nyanyikan adalah panjang umurnya atau selamat ulang tahun kami ucapkan, ya. Nah, padahal ketika orang berulang tahun, maka makna lain yang harus kita pahami. Betul, umurnya panjang dalam pengertian ditambahkan 1 tahun dari jumlah yang dilaluinya. Tetapi jangan lupa bahwa kesempatan hidup yang akan kita tempuh itu semakin pendek. Ya, jadi ada 2 hal ketika kita berbicara tentang ulang tahun. Setidaknya 2 hal. Satu, kita mengucap syukur Tuhan menambahkan 1 tahun dalam perjalanan hidup ini, tetapi dalam satu pergumulan kesempatan hidup kita semakin pendek. Nah, kalau kita melihat diri kita, berapa sih umur kita saat ini? Saya 41 tahun. Ya, nanti saya 42. Kalau kita merujuk kepada doa Musa, kalau saya paling kuat 80 tahun, maka sisa kesempatan hidup saya adalah 38 tahun lebih sedikit. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Itu kalau memang betul Tuhan izinkan kita panjang umur sampai 80 tahun. Tapi kenyataannya di tengah jalan Tuhan bisa panggil kita, betul ya? 3 hari yang lalu di satu grup saya mendapatkan sebuah berita, ya, bahwa ada satu bus yang dari Bekasi tujuan Jember harus berhenti di Seragen gara-gara satu remaja meninggal gara-gara corona. Dan seisi penumpang sisanya langsung dikarantina. Bayangkan betapa pendeknya umur ini. Itu sebabnya Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita renungkan dari sisa waktu hidup kita yang belum tentu kapan berakhir. Gunakan setiap kesempatan yang ada. Kalau kita bergumul tentang karakter kita, dulu saya keras, sekarang saya keras. Kapan mau betul-betul bertobat? Dulu saya jauh daripada Tuhan, sekarang pun masih rasa-rasa datang kepada Tuhan. Kapan mau bertobat? Ya, saya tersenyum ketika melihat ada satu status yang terpajang di dinding teman saya. Berkata begini, ke gereja tidak, berdoa tidak, memberi tidak, pengen ke gereja, bawahnya punya kenalan orang dalam. Ya, jadi kadang kita ini hanya berimajinasi, punya keinginan yang tinggi, tetapi tidak menyadari ada satu proses yang harus kita alami untuk menjelang kepada kehidupan yang kekal. Ya, nah, kekasih Tuhan,
Ingat bahwa dibandingkan dengan kekekalan, hidup ini sangat singkat. Sekali lagi, dibandingkan dengan kekekalan, hidup ini sangat singkat. Ada satu statement yang kemudian dipegang teguh oleh salah satu saudara kita dan saya mengamininya. Mari kita hidup seakan-akan hari ini adalah hari terakhir dari kehidupan kita. Sehingga kita betul-betul menggunakan setiap detik yang Tuhan anugerahkan dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Mazmur 90 ayat 12 kita akan melihat lagi. Mazmur 90 ayat 12 berkata begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita melihat pada ayat yang pertama, di situ tertulis doa Musa abdi Allah. Jadi kita mengerti bahwa bagian yang kita baca ini merupakan tulisannya Musa, doanya Musa kepada Tuhan. Kapan ditulis? Ketika Musa berada dalam masa usia yang tua. Lihat bahwa Musa ini sudah tua. Musa ini sudah lanjut usianya. Tetapi doanya dia tetap minta kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar aku Tuhan. Apa yang bisa kita dapatkan di sini? Musa yang dicatat oleh firman Allah. Satu-satunya yang berbicara dengan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan pelayanannya. Dia tidak pernah berhenti untuk belajar sampai masa tuanya, bahkan sampai ajal menjemputnya. Kenapa? Dia tahu bahwa untuk mengerti kehendak Tuhan yang sempurna membutuhkan waktu yang tidak singkat. Mengerti kehendak Tuhan butuh keseluruhan waktu hidup kita. Itu sebabnya hidup yang sungguh-sungguh, yang kita sebut hidup yang sejati, adalah hidup ketika kita mengerti kehendak Tuhan. Itu sebabnya tidak secara sengaja, tidak sengaja, Pengkhotbah 3 mencatat ada 28 waktu atau 14 pasang waktu kehidupan ini. Penulis Pengkhotbah yaitu Salomo disebut orang yang paling bijak. Sebelumnya tidak pernah ada dan sesudahnya tidak akan pernah muncul. Alkitab bagian ini mencatat kepada kita ada banyak waktu yang akan terjadi sepanjang proses hidup kita. Dan setiap waktu akan berlalu begitu saja. Tetapi Tuhan mau bilang begini, berusaha mengerti kehendak Tuhan. Berusaha tangkap apa maksud Tuhan dalam setiap waktu yang akan berlalu dalam kehidupan kita. Orang yang bijak adalah orang yang menggunakan waktu sebaik mungkin. Sekali lagi, orang yang bijak menggunakan waktu sebaik mungkin. Ketika dia ingin berbicara, dia tahu kapan dia harus berbicara. Dengan siapa dia berbicara. Bagaimana dia membicarakannya. Itu merupakan satu kesatuan bagaimana orang bijak berpikir dan berbicara. Bagaimana bertindak. Ya, kapan dia harus bertindak. Bagaimana dia bertindak. Kapan dia bertindak. Pernahkah kita memikirkan hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Tuhan mau supaya kita belajar memikirkan apa yang harus kita perkatakan dan perbuat dalam kehidupan ini. Ya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu. Ini juga menggambarkan bahwa hidup ini penuh dengan batasan. Dalam garis start, kita mulai untuk lahir. Berikutnya, ya, kita ada waktu untuk menanam. Mungkin itu berbicara tentang bagaimana kita bekerja, berkarya, dan sebagainya. Ada waktu untuk memeluk, berbicara bagaimana kita berhubungan satu dengan yang lain. Tetapi satu hal yang pasti bahwa ada waktu untuk mati. Artinya bahwa
hidup ini ada batasan loh. Ada waktu di mana kita memulainya. Ya. Dan hal ini Tuhan mau bilang begini bahwa sebenarnya hidup ini penuh dengan batasan. Seakan-akan dikotak sedemikian rupa. Kalau kita tidak berhikmat dan tidak berusaha mengenal kehendak Tuhan, kita anggap ini adalah masalah. Ini ada suatu pergumulan yang tidak menyenangkan. Ya, tapi saya mau katakan kepada kita, saya suka memakai perumpamaan ini. Ketika kita berkendaraan, sebenarnya secara tidak sadar, ada banyak batasan di luar sana. Betul ya? Ya. Kita mau keluar gang 3, kalau misalnya dari gereja sini, biasanya ada orang yang akan membantu kita untuk menyeberang atau beralih haluan. Ya, kita mau ke arah Janti, sudah ada lampu merah. Ya, ada banyak rambu-rambu yang sebenarnya merupakan batasan bagi kita untuk bebas bertindak. Bicara batasan tentu tidak menyenangkan. Tapi saya mau katakan, justru dengan adanya batasan, hidup kita jelas. Hidup kita aman. Kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Suatu waktu, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya menjemput anak saya dari satu acara. Ketika kami akan menyeberang dari sebelahnya pom bensin, mau nyebrang untuk pulang, ya. Di sebelah kami ada satu anak muda. Sepeda motornya gede, bagus. Sudah berhenti sama dengan kami. Mobil dari arah selatan melaju dengan kencang. Sudah mulai dekat dengan kami. Tiba-tiba anak muda ini langsung nerobos. Ya, langsung menerobos. Si mobil berdecit untuk berhenti. Dan di balik mobil, dia tidak melihat ada satu sepeda motor besar juga yang melaju dengan tinggi. Tabrakan pun tidak bisa dihindari. Anak muda ini lupa, ada batasan yang tidak terlihat, yang harus dipatuhi untuk menghormati pengguna jalan lainnya. Ketika batasan ini tidak hormati, batasan ini dilanggar, merugikan dirinya, merugikan orang lain, dan banyak hal yang akhirnya terjadi. Sempat macet. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan melihat batasan dengan pandangan kita, tapi lihat bahwa sebenarnya dengan adanya batasan, Tuhan membuat kehidupan kita jauh lebih baik. Bukankah Alkitab sebenarnya berisi banyak larangan loh? Betul ya? Ya, dalam 10 hukum Taurat aja, apa yang disampaikan? Dalam 10 perintah. Ya, jangan. Itu batasan. Dan bukan untuk Tuhan, untuk kita, supaya selamat sampai pada tujuan. Dengan adanya batasan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka hidup kita ini akan terhindar dari kekacauan, akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Dan Tuhan sengaja memberi batasan-batasan tersebut, supaya kita hidup dengan bijak. Caranya adalah dengan belajar mengerti kehendak Tuhan. Kembali kepada Pengkhotbah pasal ketiga. Ada waktu ini juga berbicara tentang disiplin. Ya, anak-anak kita yang sudah mulai sekolah, yang tidak bisa pergi ke sekolah secara fisik, mereka belajar di rumah. Tetap toh kebiasaannya sama. Ya, ketika sekolah menentukan jam pelajaran online dimulai, tetap kebiasaannya harus dibangun. Disiplin harus terjadi. Anak kami harus tetap jam berapa dia bangun, kapan dia harus mandi, jam berapa dia sarapan, kemudian dia berpikir, kami bantu dia untuk berpakaian, untuk kemudian siap di meja belajar secara online. Setelah itu masih mengerjakan PR, ambil sebentar waktu untuk bermain, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ada saat-saat di mana saat itu, dari saat yang satu berubah ke saat yang lainnya. Dari saat yang ini berubah lagi ke saat yang berikutnya. Itu berbicara tentang satu proses disiplin, supaya hidup kita ini mencapai satu tujuan yang jelas.
Makanya mari kita melihat 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan mengajar kita, menyatakan kesalahan kepada kita. Tuhan adalah Bapa kita. Kami sebagai orang tua harus sering-sering kali berbicara mengajar anak kami, meluruskan perbuatan mereka, memperbaiki kesalahan mereka. Ada satu keunikan dari anak kami yang paling bungsu, keunikan yang harus diluruskan. Dia suka sembarangan meletakkan barang. Ya, akhirnya apa? Ketika dia membutuhkan, dia yang rame. Dia menggerakkan massa untuk mencari barangnya. Satu rumah penuh dengan suaranya. Kami harus sering-sering menyampaikan sebagai orang tua, taruh di tempatnya. Karena ketika semua berada di tempatnya, maka semuanya akan indah. Betul ya? Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan ingin kita sering-sering dengar suaranya, supaya hidup kita lurus, supaya kita hidup kita ini di dalam kebenaran. Yang dulu salah akhirnya menjadi benar, kelakuan kita yang tidak baik akhirnya menjadi baik seperti yang Tuhan kehendaki. Maka pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kiranya seperti si pengkhotbah yaitu Salomo mengerti bahwa dalam hidup ini ada waktu. Biarlah kita menjadi seperti Salomo yang betul-betul memahami dan menggunakan waktu yang ada supaya tidak berlalu begitu saja. Dan kiranya kita bisa menjadi seorang Musa yang sampai ajalnya terus belajar meminta kepada Tuhan supaya akhirnya setiap kita memperoleh hati yang bijaksana. Biarlah waktu yang singkat ini dalam kehidupan kita gunakan dengan baik. Tidak membiarkan berlalu begitu saja sehingga kita siap untuk masuk kepada kekekalan berikutnya. Demikian firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan uluran tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama. Kasih sejati kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pujian ini mengingatkan kita. Kita tidak tahu kemana kita harus pergi. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Itu sebabnya mari kita jadikan doa Musa untuk menjadi doa kita juga. Untuk meminta kepada Tuhan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Untuk menghitung hari-hari kami sedemikian. Supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Kekasih Tuhan, Tuhan tidak mau kita menjalani hidup kita dengan cara kita, dengan kekuatan kita, dengan pengertian kita sendiri. Karena semuanya akan mengalami kegagalan. Kita pasti kecewa. Kita seringkali menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan diri kita sendiri. Pagi hari ini, biar firman Allah menyentuh hati kita. Untuk kita menyadari kita perlu Tuhan. Kita perlu keajaiban dari Tuhan. Kita perlu uluran tangan Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Haleluya. Biar kasih Tuhan pagi hari ini menyentuh setiap kita. Karena kita tidak dapat hidup dengan kekuatan kita sendiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kami perlukan kami diingatkan betapa fananya hidup ini. Betapa sementaranya perjalanan kami. Itu sebabnya Tuhan, sebagaimana Musa berdoa, kami mau mengatakan kepada Tuhan Bapa kami, ajar kami Tuhan, ajar kami bahkan sampai masa tua kami. Kalau kami tidak diajar, kami hanya tinggal menjadi orang yang bodoh. Kami akan menjadi orang yang gagal, karena kami tidak mengerti tujuan hidup kami. Jikalau ada di antara kami yang sampai hari ini tidak pernah memikirkan betapa fananya hidup ini, ampuni kami Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang masih menggunakan waktu dengan sia-sia, ampuni kami ya Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang tidak serius dalam menjalani kehidupan ini, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Dan biar Roh Kudus mengajar kami sedemikian rupa, sehingga kami boleh mendapatkan hati yang bijaksana. Sehingga setiap waktu dalam batasan-batasan kami hidup dalam kedisiplinan. Supaya kemudian kami dapat membangun kehidupan ini untuk kami siap masuk dalam kekekalan yang Tuhan siapkan bagi orang yang taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima firman Allah ini. Dan biar Roh Kudus akan memimpin kami pada kehidupan yang akan kami jalani di hari-hari yang akan datang. Kami mengucap syukur dan menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin. Saya kembalikan kepada hamba.
Mari kita naikkan pujian doa Yahweh. Haleluya. Saya menjemput kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Dan haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Ampuni kami kalau kami melewati batas yang telah ditentukan. Karena kami sungguh rindu akan Engkau ya Tuhan. Dan biar pada hari-hari yang akan datang, kami semakin hidup di dalam kebenaran. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Kami bersifat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, apa yang dihadapi oleh pemimpin kami bukan masalah kecil. Itu sebabnya Indonesia memerlukan Tuhan. Indonesia membutuhkan uluran tangan-Mu. Indonesia membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, kiranya kuasa-Mu dinyatakan. Sembuhkan negeri kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Ampuni Indonesia. Dan berkati pemimpin-pemimpin kami. Setiap aparat yang dipersenjatai. Setiap tenaga medis yang membantu menolong kami. Untuk berada di dalam kesehatan. Dalam batasan-batasan. Supaya kami menjaga diri. Dan kami memperoleh sukacita. Karena Tuhan mengasihi kami. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami tahu pandemi ini merupakan tantangan yang besar. Tapi justru menjadi kesempatan bagi kami untuk melihat bahwa memang hidup kami bukan karena melihat. Tetapi karena percaya. Dan kami dapat melihat tangan Tuhan yang bekerja luar biasa untuk menyediakan segala apapun yang kami perlukan. Bersama-sama kami berdoa supaya Tuhan Engkau menyembuhkan setiap kami yang sakit. Menguatkan setiap yang lemah.
menghiburkan setiap hati yang susah, membangkitkan semangat yang patah, memberkati setiap pekerjaan tangan, usaha, apapun yang direncanakan anak-anakmu. Kiranya Tuhan buat berhasil dan berlipat kali ganda berkat-Mu turun atas setiap anak-anakmu. Dan tolong Tuhan, supaya gerejamu tidak berbicara tentang bangunan ini, tetapi kehidupan kami kiranya menjadi berkat bagi sesama. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Dan jika kami akan mengulurkan tangan untuk mengembalikan sebagian dari apa yang Tuhan percayakan kepada kami memberi dengan sepenuh hati kami. Karena kami tahu apa yang kami miliki, semua berasal dari Tuhan. Dan kiranya dalam jumlah berapapun yang akan terkumpulkan, biar kuasa-Mu yang menyempurnakan dan memenuhi segala kebutuhan pelayanan. Karena Engkau sendiri tahu ya Tuhan, bahwa dalam pandemi ini ada banyak hal yang tidak dapat terjadi. Tetapi selama Engkau menjadi Tuhan kami, selama Engkau bersama dengan kami tidak perlu takut dan cemas. Karena Tuhan menyediakan apa yang kami perlu. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa dari Yesus Kristus. Serta kami di perjalanan, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Dan kami pulang karena Tuhan memberkati kami. Bapak Saudara, mengarahkan hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya akan pendamaian. Mengingatkan kembali di bagian belakang ada kotak persembahan dan persepuluhan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya saat keluar dari gedung ini. Tetap jaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.